Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 65/PU/Data 21 Romawi 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir dari pemohon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan kami yang mulia perkenalkan diri. Agak dekat dong suaranya. Siapa saja yang hadir kali ini? Ada pemohon Handri Mantiri SH, lalu kemudian ada Donitri Istiqamah di samping saya, SHMH, ada saya sendiri Harli, ada Putu Brapo Timotu SHMH, kemudian Irwan Gustaf Lalegit berhalangan hadir karena masih di jalan, lalu pemohon 2 Ong Yeni juga berhalangan hadir yang mulia. Iya, baik ya. Terima kasih yang mulia. Iya, terima kasih. Ini juru bicaranya siapa nih? Donitri masih Istiqamah tetap yang ya? mulia. Ya. Masih tetap ya. Kebetulan persidangan untuk agenda perbaikan permohonan ini dihadiri juga oleh mahasiswa magang ya, mahasiswa magang. Dari mana nih mahasiswa magangnya nih? Ya, dari mana nih, Pak? Dari Indonesia. Dari UIN, dari UP. Oh. Dari UIN dan dari UP. Berdiri silakan. Nah, ini dari UIN dan UP cukup banyak nih sore ini yang menghadiri ya. Ya, silakan saudara mengikuti ya dengan tertib di atas ya. Baik, kepada kuasa pemohon, khususnya nanti ada juru bicara di sini, karena sudah biasa beracara di MK juga untuk agenda perbaikan permohonan ini, saya minta untuk disampaikan yang pokok-pokoknya saja. Ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Sesuai dengan sidang pendahuluan kemarin bahwa kami sudah mendapatkan masukan dari yang mulia majelis, semua setelah kami upayakan, kami penuhi. Yang pertama masukan dari Profesor Saldi dan yang mulia Profesor Eni untuk dicek lagi tentang legal standing pemohon 2 yaitu Ong Yeni terkait dengan apakah Ong Yeni memiliki legal standing sebagai pemohon mengingat yang bersangkutan adalah incumbent. Nah, yang mulia, kami tambahkan alat bukti di P9 bahwa Ong Yeni ini pada dasarnya bukan incumbent anggota DPR RI yang memiliki kewenangan legislasi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemohon dalam uji materi undang-undang maupun perpu. Tetapi di berdasarkan bukti P9 yang bersangkutan adalah incumbent anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 dan sebagaimana yang kami ketahui bahwa anggota DPRD bukan bagian dari legislator tapi bagian dari pemerintah daerah, rumpun eksekutif. Sehingga menurut kami semoga di pemahaman kami dibenarkan bahwa Ong Yeni masih memiliki legal standing. Baik, yang kedua yang mulia tentang Profesor Saldi menyarankan tentang hak konstitusional dan Profesor Eni untuk cek dengan 66 ikon hak kewarganegaraan atau 66 IHKWN sudah kami cek yang mulia, benar bahwa kami terpaksa harus revisi. Batu uji kami ternyata hanya berdasarkan IKWN, kami hanya mengajukan hak konstitusional yang berpotensi merugikan kami sebagai para pemohon, yaitu ada 2 batu ujinya, yaitu pasal 22E ayat 1 tentang hak individual juga, tentang hak untuk memilih dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan umumnya dengan asas adil yang mulia. Kami fokuskan pada asas adilnya. Lalu batu uji yang kedua adalah pasal 28D ayat 1 berkait sama hak di berdasarkan IHKWN, ada hak individual juga berkait khususnya tentang hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pasal 28D ayat 1. Baik, lalu kemudian tentang kerugian faktual dari yang mulia
Bapak Daniel bahwa untuk dicek juga kerugian aktualnya. Yang Mulia, kami sudah cek hampir 12 hari untuk melakukan riset untuk khusus tentang, karena beliau pemohon 2 adalah anggota DPRD DKI Jakarta, sehingga kami fokus penelitian di DKI Jakarta. Sayangnya kami belum menemukan, tetapi kami menemukan bukti baru bahwa dampak dari penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H ternyata oleh KPU RI dalam praktik pemilu 2019 telah ditetapkan dalam peraturan KPU nomor 23 2018 di pasal 69 ayat 4 dinyatakan bahwa kampanye di tempat ibadah, di tempat pendidikan dan menggunakan fasilitas pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari pidana pemilu. Sehingga menurut kami, hemat kami, karena kami kesulitan, maka kerugian aktual yang kami sebutkan adalah kerugian aktual karena lahirnya produk peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 pasal 6, khususnya pasal 69 ayat 4 yang menyatakan bahwa gara-gara penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H peraturan KPU mengeluarkannya dari tindak pidana pemilu. Baik, kemudian Profesor Daniel juga menyarankan pada kami untuk memuat jurnal, menambahkan jurnal. Karena keterbatasan waktu, kami hanya memperkuat 2 jurnal. Pertama tentang jurnal yang memperkuat uji materi batu uji kami. Yang pertama tentang asas kepastian hukum yang adil, kami menggunakan jurnalnya Tony Prayogo. Kebetulan tulisannya berkait tentang kepastian hukum yang seperti apa yang dimaksud dalam uji materi di Mahkamah Agung di bawah undang-undang ataupun uji materi di Mahkamah Konstitusi. Lalu jurnal yang kedua kami menggunakan Greer Stephenson untuk memperkuat tentang asas adil dalam pemilu itu seperti apa. Kebetulan jurnal beliau memuat tentang asas adil dan fairness dan kebebasan. Di BRT itu dia risetnya di Amerika, jadi mungkin masih ada relevansinya karena keterbatasan waktu, jadi hanya 2 jurnal yang masih bisa kami penuhi. Lalu yang mulia Bapak Daniel juga menyarankan agar di studi komparasi dengan negara lain. Kami sudah riset, kami cek di Jerman, Amerika, dan Prancis ya, dan Inggris. Sepertinya kurang sesuai dengan kita karena pluralitasnya tidak berbeda. Kemudian di sana juga berbeda-beda, sehingga di detik-detik terakhir kami menemukan tentang kebetulan Malaysia yang mulia tahun 2023 ini akan segera melaksanakan pemilihan raya, dan ternyata betul di Malaysia dengan rumpun yang sama kami sudah menemukan intinya bahwa kampanye di masjid di Malaysia dilarang karena agar tidak terjadi perpecahan, sehingga masjid berdasarkan titah yang mulia Raja Malaysia untuk melarang semua kampanye di masjid demi menjauhkan masjid dari anasir-anasir kekuatan politik partai-partai. Dari titah Raja Malaysia itu baru 6 negara bagian di Malaysia, terutama Perak dan Penang yang sudah menerapkan itu dengan dikeluarkannya peraturan dari Departemen Agama Islam yang tegas melarang dengan sanksi pidana dan dipecat dari imam masjid. Bahkan di Perak setiap calon baik anggota DPRD ataupun tim kampanye atau pengurus partai politik dilarang khotbah di Jumat atau ceramah-ceramah di masjid. Baik, berikutnya tentang original intent Profesor Eni yang mulia dan Bapak Daniel juga meminta kami untuk cek risalah. Yang mulia, kami sudah cek risalah Undang-Undang Nomor 7 2017, ada puluhan ribu halaman. Ternyata kami kecolongan, ternyata itu adalah adopsi dari undang-undang yang sebelumnya yang mulia, sehingga tidak ada perdebatan saat itu. Sehingga terpaksa kami cek Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 karena ini produk diadopsi dari pasal sebelumnya. Karena di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang digunakan untuk pemilu 2009 itu belum ada penjelasan yang demikian. Jadi penjelasan sepanjang frase itu sudah kami cek ternyata di sana. Nah, yang mulia, ternyata berdasarkan perdebatan itu kami cek di rapat pansus, di rapat panja, dan ternyata kami temukan di rapat tim SIN dan tim MUS. Ada 2 hari perdebatan di situ, kami sudah lampirkan di bukti keberapa? P15 dan P16, 2 risalah itu yang mulia sudah kami hadirkan sebagai bukti perdebatan yang bersifat original intent, yang pada intinya yang mulia bahwa memang perdebatannya intinya bahwa yang diperdebatkan adalah
bagaimana kalau hadir pada masa kampanye tetapi diundang oleh masjid atau diundang oleh sekolah dalam rangka reuni misalnya, diundang dalam rangka Isra Mi'raj, diundang dalam hari-hari besar keagamaan. Jadi, nah, Ketua Pansus menyatakan boleh, silahkan taruh di penjelasan, tapi bukan dalam konteks kampanye, tidak boleh memberikan materi kampanye, silakan hadir karena hadir secara pribadi sehingga tidak boleh pakai atribut partai, kalimatnya seperti itu. Nah, tetapi sayangnya di penjelasan boleh kampanye, gitu. Sepanjang tidak menggunakan atribut partai, padahal di original intentnya tidak boleh kampanye. Kalau diundang untuk ketemu kangen, reuni boleh, intinya itu yang mulia. Jadi ada distorsi dari perintah ketua Tim Sin kepada ahli bahasa menarasikannya dengan kalimat yang justru berbahaya, menjadi multitafsir. Baik, selanjutnya yang mulia, Profesor Saldi mengingatkan kepada kami karena ada kalimat tambahan yaitu tentang penjelasan yang dimaksud dengan tempat pendidikan, maka kami koreksi bahwa yang kami uji sepanjang frase. Tadi kami tambahin yang mulia, kami di penjelasan pasal kami tidak uji semua, sepanjang frase fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Jadi frase yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi tidak kami ikutkan untuk diuji materi. Selanjutnya tentang tambahan dari Profesor Eni tentang untuk kami mengeksplor lagi secara detail tentang bahwa penjelasan pasal ini menabrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah kami koreksi yang mulia, kami perpanjang lebar, terutama kami tuangkan di poin 14 sampai dengan 18, di halaman 12 sampai halaman 16. Di sana kami coba urai satu persatu tentang apa yang dilanggar dari penjelasan pasal. Dan kami sudah urai, yaitu intinya ini pelanggarannya ada di lampiran 2 yang mulia. Jadi Undang-Undang Nomor 12 2011 itu tentang teknik penyusunan undang-undang itu ada dimuat di lampiran 2. Nah, poinnya itu poin 176, 177, 178 dan 186 yang mulia. Pelanggarannya ada di situ, sudah kami tuangkan, bahkan untuk mempermudah kami juga hadirkan sebagai sebagai alat bukti Undang-Undang Nomor 12 2011 khususnya tentang lampirannya agar demi efektivitas persidangan. Kemudian terakhir dari Profesor ini untuk merubah petitum, kami sudah sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2022 yang mulia, bisa kami bacakan kembali petitumnya. Silakan dibaca lengkap ya. Petitum, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6109 sepanjang frasa fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi ini dari penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H itu, kalau melihat petitum saudara yang saudara mintakan ini, yang tersisa tinggal yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi gitu ya. Yang lainnya fasilitas pemerintah sampai tempat pendidikan Anda minta untuk dinyatakan bertentangan, betul ya? Itu ya. Baik. Berkenaan dengan permohonan ini telah diajukan alat buktinya yaitu P1 sampai dengan P16, betul ya? Baik, ini sudah diverifikasi dan saya nyatakan sah.
Ya, saya lupa tadi menyapa sekali lagi yang dihadir juga ada ternyata dari Universitas Untirta. Ya, biar lengkap nih. Jadi tiga perguruan tinggi ini hadir di persidangan ini ya. Yang mahasiswa magangnya maksudnya. Baik, kalau begitu berkenaan dengan permohonan saudara ini, mungkin saya tanyakan yang mulia, ada tambahan? Ada tambahan? Baik ya, tidak ada tambahan lagi. Kami rasa sudah cukup dan sudah saudara akomodasi apa yang menjadi saran-saran dari Majelis Panel Hakim ya. Oleh karena itu kami sampaikan berkenaan dengan permohonan ini kami akan melaporkan kepada rapat permusyawaratan hakim. Karena nanti hakim sekurang-kurangnya 7 hakim ya, itu nanti akan memutus bagaimana kelanjutan dari permohonan ini. Jadi silakan saudara tunggu saja bagaimana informasi lebih lanjut dari kepanitraan ya. Cukup ya, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Sedikit yang mulia, kemarin kami sempat diskusi dengan beberapa komisioner di Bawaslu dan KPU RI. Mereka siap dihadirkan sebagai pihak terkait untuk menerangkan peraturan KPU nomor 23 itu seperti apa prakteknya, kenapa sampai keluar pada 2019 seperti apa. Kemudian Bawaslu juga siap menjelaskan seperti apa penegakan hukumnya. Ya, baik. Nanti yang penting kami sudah menyampaikan, tunggu saja informasi lebih lanjut setelah kami melaporkan semuanya kepada rapat permusyawaratan hakim. Yang penting kan sudah ada bukti semua ya. Yang tadi peraturan KPU nomor berapa? 2 sudah diajukan sebagai bukti ya. Ya nanti tunggu saja ya. Kan kami sampaikan segera kepada rapat permusyawaratan hakim. Lebih dari itu nggak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup semua ya? Baik, kalau sudah cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 65 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 66 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Terima kasih dan selamat siang.